Loncelovers, apa kabar? Pastinya kalian sudah nggak sabar kan untuk menyaksikan kembali episode selanjutnya Ngopi bareng Pages Halifa. Mau tahu kelanjutan keseruannya seperti apa? Yuk ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi Ngobrol Pikiran bareng Pages Halifa. Ini episode yang ke-13 kalinya. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang istimewa, tamu-tamu yang selama ini bergerak memfasilitasi pariwisata di daerah DKI Jakarta. Di sebelah kiri saya hadir Pak Gumilar. Pak Gumilar adalah Kepala Dinas PLT Pak ya, Pariwisata DKI Jakarta. Di sebelah kanan saya yang cantik dan keren ini Ibu Puji. Bu Puji adalah Kepala Suku Dinas Pariwisata Kepulauan Seribu. Dan yang di sebelah kanan saya tak asing lagi yang mengelola pariwisata di utara Jakarta, dinamakannya Surga Tersembunyi di utara Jakarta, yaitu Divina, yang membuat Ancol menjadi secantik ini, secantik seperti sekarang, mungkin menjadi secantik orangnya. Selamat datang Divina, terima kasih banyak sudah hadir Ibu, Pak Gun. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Jakarta dalam konteks pariwisata. Pak Gumilar, kalau melihat perkembangan Jakarta yang begitu dahsyat ya, karena bukan hanya tempat-tempatnya, bahkan jembatan penyeberangan orang pun sekarang jadi destinasi wisata. Sebenarnya sudah sejauh mana kenaikan orang hadir ke Jakarta itu bukan sekedar transit, tapi sudah menjadi kunjungan pariwisata, itu sudah apa penambahannya itu? Kalau tadinya kan hanya transit saja kan? Ya, terima kasih Bang Ges. Jadi kalau kita bicara pariwisata di DKI Jakarta ini memang semenjak zaman Pak Gub, saat ini sudah cukup banyak ya perubahan-perubahan di kota Jakarta ya. Kita bisa lihat di Jalan Sudirman Tamrin yang ya sudah menjadi wajah baru lah kota Jakarta ke depannya. Dan memang benar tadi disampaikan spot-spot
destinasi baru itu sudah bermunculan di Jakarta, ya kan, dari mulai tempat penyeberangan, halte-halte. Di ke depan juga dengan adanya MRT itu akan banyak juga UMKM yang nanti akan tersebar di sana juga, seperti itu. Ya tentu saja kalau kita lihat secara kasat mata, banyak sekali anak muda sekarang yang memanfaatkan spot-spot itu sebagai tempat selfie, ya kan. Di situ kan sudah kelihatan gitu loh, antusiasme teman-teman milenial ini sangat positif terhadap perkembangan pariwisata. Nah, dari sisi itu kita bisa lihat memang orang melintas di Sudirman Tamrin tidak hanya sekedar sekarang nunggu bus, ya nunggu taksi, tapi mulai menikmati suasana kota Jakarta, ya kan. Saya ingat waktu itu ya, sebelum pandemi tentunya, kalau melintas di Sudirman Tamrin, di depan FX, di depan stasiun MRT Duku Atas, ada musik tepi barat itu. Betul. Itu menarik sekali itu. Betul. Kira-kira itu akan berjalan lagi atau gimana itu? Ya, tentunya itu merupakan program kami di Pemprov DKI, khususnya Dinas Pariwisata. Jadi menempatkan tempat-tempat ya di sepanjang Sudirman Tamrin itu sebagai sarana interaksi warga, ya kan, dengan kita menghadirkan musik-musik dari komunitas, ya. Jadi orang pulang kantor nggak langsung pulang ke rumah, tapi dia sambil nunggu bisa menikmati 10 menit 15 menit, ya kan, suasana Jakarta, ya kan, berinteraksi dengan warga sekitar, sehingga ke depan kita mengharapkan masing-masing tempat itu menjadi komunitas tersendiri. Ini ada komunitas Melayu, ada komunitas jazz, ada komunitas pop gitu ya. Dia ada ruang interaksi publik di trotoar ya. Betul sekali. Keren sekali. Memang luar biasa itu. Dan saya juga mendengar bahwa ke depan Cikini Raya itu akan menjadi street gallery sepanjang jalan menuju Taman Ismail Marzuki. Betul Bang Ges. Akan jadi street gallery. Betul. Apa aja tuh rencananya tuh di trotoar sana itu? Ya, jadi kan sekarang dimulai dari revitalisasi tim, ya. Tim sekarang berbenah menjadi tim yang baru yang memang di situ sebagai art center, ya kan. Di situ ada museum, di situ juga ada teater besar, ya. Kita sedang develop pembangunannya. Nah, nanti berangkat dari situ kita menyebar ke sisi-sisi pedestrian sepanjang Cikini Raya. Sepanjang Cikini Raya. Betul. Nanti coffee shop kita akan tata, ya kan. Pedestrian sekarang sudah mulai rapi. Nanti ke depan itu akan menjadi destinasi unggulan lah di Jakarta Pusat. Sepertinya kita nggak terlalu kaget lagi kalau keluar negeri ya, melihat Jakarta yang seperti sekarang ya. Betul sekali. Jadi kalau dulu kan kalau kita lagi di Tokyo atau di Singapura, selalu bayangannya kapan Jakarta seperti ini gitu kan. Tapi kalau sekarang melihat Jakarta, rasa-rasanya kota gue lebih keren dari yang lain gitu. Kira-kira kayak gitu. Baik Pak Gumi, terima kasih banyak. Sebentar kita beralih dulu ke ibu kita yang keren ini, Bu Puji. Jakarta orang tahunya hanya sebatas Monas, Taman Ismail Marzuki, lantas Ragunan dan mal-mal gitu ya. Hampir orang kurang tersosialisasi tentang Kepulauan Seribu. Jadi apa langkah Dinas Pariwisata DKI, terutama Ibu, ke depannya mengenai pariwisata di Pulau Seribu, Bu? Ya, terima kasih Pak Ges. Terkait dengan wisata di Kepulauan Seribu, memang sementara ini semenjak COVID ada penurunan. Perlu saya sampaikan data yang ada di Sudin Parekraf. Tahun 2019 itu ada 650.332 itu kunjungan wisata tahun 2019. Nah, untuk tahun 2020 ini dengan adanya pandemi mengalami penurunan dan sampai dengan bulan Oktober kemarin mencapai 187.000 dan itu mengalami penurunan 70%. Luar biasa penurunannya. Luar biasa. Ya. Tapi memang itulah pariwisata saat ini dengan adanya COVID memang semuanya mengalami penurunan ya Pak Ges ya. Namun demikian memang tugas kami melalui Sudin Parekraf dengan arahan dari Dinas Pariwisata, kita akan tetap mempromosikan
dan memang tugas kita mempromosikan, menambah destinasi wisata, bekerja sama dengan Pemkab yang sementara ini memang sudah dibangun Pulau Karya, itu destinasi baru memang dibangun, dan selanjutnya adalah promosi. Kita akan Pulau Karya. Ya, Pulau Karya dekat Pulau Pramuka, Pak Ges. Seperti apa tuh bentuk pulaunya? Ya, destinasi. Iya, di situ dibuatlah destinasi wisata toga, Pak. Jadi ada hamparan yang kosong di situ ditanemin dengan toga, dan itu bisa menjadi wisata buat wisatawan yang hadir di situ, dan memang baru ya, sebelumnya belum ada. Dan di situ juga ada branding yang kita support dari Sudin, ada pantai yang berpasir putih, dan sementara ini memang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Nah, pantai berpasir putih. Iya, pantai berpasir putih Di Pulau Karya juga. Di Pulau Karya, iya. Sebenarnya ada berapa pulau sih di Kepulauan Seribu itu, Bu? Untuk Pulau sebenarnya dinamakan Pulau Seribu karena banyak pulaunya kali ya, Pak. Ada 110 pulau. 110 Ya, pulau. dan ada di antara 110 itu ada untuk wisata, pulau wisata, pulau sejarah, dan untuk pulau pemukimannya ada 11. Pulau Resort pemukiman. Ya, pulau Pulau Resort pemukiman itu bisa menjadi destinasi wisata juga. Iya, terkait dengan pariwisata ada akses kita menuju ke sana ke pulau pemukiman. Di pulau pemukiman ada atraksi yang kita datengin, ada yang kita lihat itu berupa pantai atau taman nasional juga ada, dan untuk diving, snorkeling, water sport itu ya, water sport tour. Nah, itu ada semua di sana, Pak Ges. Untuk pulau resort juga kita memiliki pulau resort 7. Teman-teman, Jakarta ternyata memiliki 110 pulau di utara Jakarta. Luar biasa, karena ternyata di pulau-pulau itu ada untuk diving, bahkan saya dengar ada juga yang pulau lumba-lumba, Bu ya. Iya, pulau dolphin dikenalnya, ada resortnya, dan itu menjadi daerah wisata yang juga ada pulau yang pantainya berpasir putih. Iya. Kalau kita membandingkan dengan Phuket, pintu gerbangnya kan adanya di daerah Patong. Kalau ke Pulau Seribu itu pintu gerbangnya selain Ancol mana lagi, Bu? Pak Ges, untuk akses ke Pulau Seribu itu ada 4 yang bisa ditempuh, yaitu keberangkatan dari Kali Adem, yaitu dengan kapal disup dan kapal kayu, relatif ramah di kantong, itu untuk biayanya. Terus ramah di kantong, ya, ini penting sekali buat anak-anak muda mendengar ini. Iya, jadi ada pilihan memang. Terus dari Marina, dari Rawasaban, dan Tanjung Pasir. Sementara yang paling banyak kunjungan dari Tanjung Pasir, sekitar kalau Sabtu atau Minggu ada 1.000 lebih lah, 1.000 orang yang dari Tanjung Pasir. Dari Tanjung Pasir. Ya. Tanjung Pasir itu daerah sebelah mana? Di daerah Tangerang. Tangerang ya, sama seperti di Kali Adem itu kan juga. Iya, kalau Kali Adem masih masuk DKI, kalau ini masuk ke ya. Jadi selain Ancol ada dermaga-dermaga lain untuk menuju Pulau Seribu, bahkan lebih murah ya ininya, lebih ya. murah, ramah di kantong. Ramah di kantong. Kita sekarang ke Mbak yang namanya Divina. Kita menjulukinya dia si manis jembatan Ancol. Bener, aduh. Divina ini adalah yang mengelola sebuah resto sekarang ini, yang kalau Anda ke resto itu reservasinya untuk weekend 2 minggu sebelumnya, kalau weekday minimal seminggu sebelumnya ya. Seminggu 5 hari. 5 hari ya, itu untuk weekday. Divina, kok tiba-tiba Ancol sedemikian dinikmati dalam hal sekarang ini, termasuk restoran maupun taman-taman di Ancol Timur? Apa sih sebenarnya yang terjadi di Ancol? Mungkin seperti yang kalau misalnya yang udah biasa ke sini ya, kita bisa lihat perubahan yang ada di sini, terutama di kita tuh udah melakukan pembangunan banyak. Seperti kayak yang tadi Pak Ges bilang, misalnya contohnya di New Rosto, atau kalau misalnya di pantai sini di Symphony of the Sea, itu sekarang tuh udah bisa dibilang beda banget dan estetik banget. Udah gitu kita kan di pinggir pantai ya Pak. Untuk saat ini kan untuk destinasi wisata yang bisa anginnya, istilahnya kayak sirkulasi udaranya bagus tuh kan dicari untuk olahraga, untuk lifestyle juga.
itulah kenapa sekarang ini Ancol ini semakin menjadi daya tarik wisata nih di Jakarta Utara. Sekarang ini ya. Iya. Iya. Seperti sekarang ini kita berada di Columbus Resto. Columbus Resto. Persis adanya di tengah jembatan Laut, tengah laut. Ke depan ada perubahan apa lagi di Ancol, Devina? Kalau untuk di sini nanti kan ada tambahan wisata untuk museum ya Pak ya. Iya. Museum Rasulullah di sini juga. Sama nanti kalau untuk di unit wisatanya sendiri pun itu kita akan ada penambahan di Ocean Dream Samudra. Itu ada bird park. Ada Bird park yang baru. Nanti itu bisa jadi tambahan untuk wisata edukasi untuk anak-anak di Jakarta. Nah, sekarang saya ingin kepada penguasanya nih, penguasa pariwisata DKI. Pak Gumilar melihat perkembangan yang terjadi di Pulau Seribu, ada Pulau Karya yang sedang dikerjakan, juga Ancol. Bagaimana sinergitas dan integritas pariwisata di DKI ke depan, Pak Gumi, rencananya nanti ini? Jawabannya sulit nih Bang Gas. Iya, karena saya begini, saya mengingat pengalaman saya di Phuket itu ya. Phuket kan ada 4 pulau, Phi Phi Island, James Bond Island, Coral Bay, dan ada satu lagi itu terintegrasi gitu. Nah kita Ancol ada bukan lagi 4, 110 gitu loh kan. Jadi kalau ini bisa kita menjadikan go internasional, akan menjadi sangat luar biasa kayaknya. Ya betul Bang Gas. Jadi memang kalau kita bicara integrasi, Jakarta ini memang sedang mengintegrasikan dari sisi transportasi, ya kan. Berangkat dari integrasi transportasi, nanti kita akan bergerak ke integrasi pariwisata. Karena pertama adalah konektivitas dulu, ya kan, transportasi dulu. Transportasi mulai kita ngomongin bandara, terus kan transportasi umum, transportasi laut. Ya kan, kalau ini sudah terintegrasi semua, otomatis akan memudahkan kita membuat jalur-jalur wisata. Ya kan, bagaimana kita mengintegrasikan antara objek wisata yang ada di darat dan objek wisata yang ada di laut. Gitu kan, artinya kita bisa kedepannya akan membuat suatu paket wisata yang mengintegrasikan antara misalkan Ragunan hari pertama objek wisata di darat, Ragunan, Taman Mini, terus shoppingnya dulu di Jakarta, ya kan. Hari terakhir nanti ke Ancol dan Pulau Seribu. Nah ini kita bisa paketkan menjadi satu paket wisata yang terintegrasi. Wih, saya kira kalau itu terjadi, Jakarta akan menjadi pesaingnya Bali, Lombok, dan lain-lain kayaknya ya. Karena ternyata Jakarta punya pulau dan punya pantai yang juga sedang digarap dengan serius ya Pak Gumi ya. Perencanaan integrasi itu sudah berjalan ya. Ya, ini kita simultan dengan integrasi transportasi tadi ya. Ya memang yang paling penting kan dalam wisata kan transportasinya ya. Murah, nyaman, aman itu kan. Dan tujuan orang untuk berlibur kan pertama dia mencari kenyamanan, yang kedua tentu saja keamanannya harus berjamin gitu kan. Nah ini dalam konteks kenyamanan dan keamanan dalam transportasi Jakarta sudah jauh lebih baik Pak Gumi. Jauh-jauh lebih baik Bang Ges, tentu saja ya kan. Sekarang juga kita melihat animo masyarakat untuk menggunakan transportasi umum juga sudah meningkat ya drastis ya. Kita lihat 300% saya baca itu. Betul, moda-moda transportasi juga kan, terus dari sisi timelinenya juga sudah semakin akurat ya kan. Terus juga sudah menjangkau sampai ke pelosok-pelosok DKI ya kan. Jadi memang saya rasa ini sih sudah capaian luar biasa, apalagi sudah jelas terbukti dengan banyaknya penghargaan yang diraih oleh Pemprov DKI, termasuk tadi penghargaan transportasi juga ya. Iya. Jadi teman-teman, transportasi publik di Jakarta ini sudah mencapai jaringannya 83% wilayah, dan itu Anda hanya mengeluarkan uang Rp5.000 dalam 3 jam, tidak harus menambah lagi. Selama 3 jam bisa kemanapun dengan Rp5.000. Itu sebuah langkah integrasi yang luar biasa memang. Dan juga ada satu hal lagi ya, mungkin yang bisa Pak Gumi ceritakan. Di utara sini
tidak akan lama lagi, mungkin di akhir 2021 itu akan berdiri sebuah stadion mewah namanya Jakarta International Stadium. Sudah sampai mana Pak Gumi itu stadion itu yang itu kan akan jadi daerah wisata juga itu. Iya, gini kita sedang komunikasikan terus ya sampai mana progres perkembangannya, karena ini kan dengan situasi pandemi ini semua sektor ya semuanya terimbas, tapi tetap kita akan dorong terus supaya tetap segera terlaksana. Segera terlaksana sampai tuntas ya. Terakhir saya mau nanya yang kira-kira paling sensitif, yang kira-kira paling membuat para pendenging itu buru-buru wow gitu. Walaupun mereka melihat Monasnya saat dulunya hanya dari kalender, tapi sepertinya sok paling tahu banget dengan Monas gitu kan. Walaupun lihatnya cuma lihat dari kalender dulunya gitu, dalam artian nggak ngerti apapun tentang Jakarta. Tapi ya yang namanya keramaian itu kan orang suka rame gitu kan, demen dengan yang rame-rame. Kita maklumi aja lah kalau yang kayak gitu. Pak Gumi, Monas itu pohonnya sudah bertambah berapa puluh persen daripada yang sebelumnya. Karena itu kan sudah fakta bahwa Monas yang sudah jadi sekarang, karena ngomong Monas jadi saya tarik dulu ini semangat soalnya. Karena Monas yang sekarang ini kan sudah bisa dipastikan dengan data yang akurat kalau mereka mau ngitung bahwa penghijauannya jauh lebih banyak ketimbang sebelum jadi. Sebelumnya kan ramai soal penebangan. Itu berapa persen penambahannya itu dari yang kemarin? Kalau kita lihat dari situasi awal ya kan, nah sekarang ini sebenarnya sudah ada penambahan sekitar 40% Pak Ges. 40% dibandingkan awal. Tapi ini juga terus berkembang karena dari komitmen kami dari pihak yang melaksanakan itu tahun depan akan bertambah lagi. Jadi ini progresif. Rencananya kapan dibuka Monas itu? Monas ini kita lagi memang saat ini dalam era pandemi ini kita masih berhitung ya. Maksudnya jangan sampai Monas itu kan memang sentra pusatnya Jakarta itu kan di situ. Kita menghindari jangan sampai nanti terjadi klaster di situ, ya kan. Makanya apalagi itu kan free ya kan, free for public. Artinya kita memang harus lihat dulu ya dari grafik pandeminya seperti apa ya. Jadi dalam waktu dekat tentu saja kalau misalkan grafik pandemi ini sudah semakin lama semakin menurun ya, sudah mulai stabil, kita pasti akan buka lagi. Oke. Jadi teman-teman yang ingin jalan-jalan di Monas, melihat Monas dari dekat, tidak dari kalender, tentu saja akan jauh lebih keren dibanding Monas yang sebelumnya. Berdoa saja, insya Allah pandeminya semakin melandai, semakin berkurang, nanti akan dibuka. Dan kita belum tahu kapan, belum bisa dipastikan. Yang pasti mungkin bisa dikatakan bahwa Monas yang sekarang jauh lebih cantik daripada yang dulu ya. Betul sekali Bang Ges. Ya, selain Monas lebih cantik daripada yang dulu itu, nanti akan ada panggung seni juga di sana. Ya, nanti secara memang di sana kan saat ini kan sudah pernah ya dilakukan panggung-panggung senja, namanya panggung senja di Monas itu, yang jadi konsepnya seperti musik tepi barat ya. Cuman ini di Monas itu silahkan komunitas mau membawakan lagu ya, kita siapkan sound systemnya, kita siapkan panggungnya, silahkan. Sound system semua disiapkan? Semua disiapkan. Panggungnya juga? Panggung kita siapkan. Nanti ke depan mungkin ada 2 atau 3 titik ya, ada panggung senja lagi. Tentunya nanti setelah pandemi ini berlalu, mudah-mudahan itu bisa kita eksekusi lagi. Maju kotanya, bahagia warganya, luar biasa. Semakin nyaman, semakin nikmat menjadi warga Jakarta rupanya, karena pemerintah provinsinya begitu luar biasa bekerja, dan mereka lah teman-teman yang berada di balik layar yang selama ini menjadikan Jakarta semakin hari semakin nyaman dengan berbagai perubahan yang terjadi selama ini. Ibu Puji, Divina, juga Pak Gumi, terima kasih banyak sudah hadir di acara ngobrol pikiran bareng Ges Khalifah, yang sore ini kita berada di Columbus Cafe, sebuah resto yang nyaman dan harganya juga ramah di kantong, tapi langitnya tidak saja mempesona, tetapi juga
sama seperti suasananya, semuanya serba eksotis gitu lah. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi pada waktu dan tempat yang akan datang. Seperti biasanya dalam acara ngobrol pikiran, ada merchandise dari Taman Impian Jaya Ancol yang akan diserahkan oleh Mertua Hami Siregar. Silakan kepada Ibu Kasudin Pariwisata Pulau Seribu. Bu, ini dari Dufan dan Pak Gumi, silakan. Terima kasih. Wah, ini kita nggak bawa. Enggak kenapa-napa. Memang khasnya Ancol kalau orang datang kemari pulang harus dapat sesuatu dan perutnya juga harus kenyang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Ancol Lovers? Makin seru kan obrolan bareng Pages Khalifah? Dan khususnya untuk warga Jakarta, ada bocoran nih. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa untuk warga Jakarta sekarang akan difasilitaskan di tempat para wisata lainnya seperti Monas dan Pulau Bidadari tentunya. Jadi jangan lewatkan cuplikan berikutnya hanya di Ngopi Bareng Guys Khalifah. See you.